selamat malam teman-teman semuanya. Selamat datang di PA Online. Ya, saya senang sekali karena teman-teman hari ini bisa bergabung. Teman-teman hari ini kita ada PA Online bareng dengan Alkitab atau pasal yang terkenal yang akan kita bahas bersama. Nah, teman-teman, kenapa kita ngadain PA online Alkitab? Karena kami ingin menularkan semangat PA kita, semangat PA kami kepada teman-teman yang lain yang mungkin di gereja tidak ada acara PA atau di gereja belum ada yang mengajarin untuk bisa PA gitu ya. Jadi teman-teman, kami senang sekali bisa mengajak teman-teman. Jadi hari ini jangan cuma melihat kami melakukan PA ya, teman-teman juga bisa memberikan komentar di bagian komentar. Nanti kami akan bacain. Jadi kalau nanti misalnya pemandunya adalah Roma, dan nanti kalau Roma memberikan pertanyaan, silahkan teman-teman juga boleh menjawab di kolom komentar ya, supaya lebih rame gitu. Kalau kita semua yang menjawab mungkin nggak rame ya. Kalau teman-teman ikut menjawab, bahkan mungkin jawabannya lebih tepat, lebih hebat lagi. Ya, teman-teman, kita bisa pakai metode apa saja untuk melakukan PA. Kalau ingin belajar metode PA dari Sabda, nanti teman-teman admin akan memberikan link untuk teman-teman bisa belajar metode SABDA ya, singkatan dari simak, terus apa nih? Analisa, terus belajar. Sudah mulai hafal kan ya? Iya, dan atau diskusi dan aplikasi. Ya, teman-teman yang sudah datang beberapa kali harusnya udah hafal nih dengan metode PA ya. Oke, kita akan sambut teman pemandu kita nih untuk PA, yaitu saudari Roma. Halo Roma. Ya, lagi. Iya, teman-teman, kita juga mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah membagikan link atau membagikan info tentang acara PA malam hari ini kepada teman-teman yang lain. Nah, minggu depan juga sebarkan lagi ya ke teman-teman yang lain yang lebih banyak. Kami sangat berharap mereka bisa ketularan nih dengan semangat PA kita dari Sabda, supaya bisa lakukan di gereja mereka masing-masing. Iya. Gimana Roma? Kita hari ini mau lakukan pasal terkenal Alkitab apa ini? Nah, hari ini kita akan lakukan dari pasal 1, yaitu Injil Yohanes, Bu. Ini sangat-sangat terkenal sekali. Iya, pasti ya, karena ayat ini atau pasal ini, terutama pasal ini pasal yang sangat khususnya untuk kita ya yang sedang belajar firman. Wah, ini kita akan jadi tahu gitu ya, firman itu sungguh menjadi satu kata yang luar biasa di dalam Alkitab ya. Oke, sebelum mulai kita doa dulu atau kita mau invite dulu deh. Kita invite dulu Tere dan Roland yang hari ini akan jadi guest kita malam ini. Iya. Ya, teman-teman, sementara kita menunggu Tere dan Roland masuk, saya ingin mengundang teman-teman lain yang ingin jadi guest. Boleh ya? Boleh. Boleh. Jadi teman-teman kalau mau ingin jadi guest, silahkan kontak atau kasih komentar supaya kita bisa kontak Anda nanti ya. Kita akan kasih jadwal karena beberapa sudah ada sih 2 atau 3 orang, tapi kedepannya masih ada banyak lowongan nih. Jadi teman-teman yang mau ikut, mau bergabung menjadi guest, silahkan cepet-cepet taruh namanya supaya kita bisa taruh di jadwal kami. Iya. Oke, kita sudah bergabung nih. Halo Tere. Halo Roma. Halo Bu Yulia. Iya, halo. Halo Kak, Ibu. Iya, selamat malam. Salam kenal juga karena Roland adalah guest kita hari ini dan baru sekali ini saya bertemu dengan Roland. Jadi selamat kenal, selamat bergabung dan sekaligus terima kasih untuk kesediaannya bergabung menjadi guest kita malam hari ini. Oke, sebelum mulai Roma, gimana kita doa dulu? Ya, benar. Nah, ini langkah 0. Langkah 0 dalam ber-PA harus berdoa lebih dahulu. Oke, silahkan Roma mau pimpin PA. Oke, kita berdoa ya, rekan-rekan dan seluruh sahabat Sabda.
Kami datang kepadamu mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu yang tidak pernah lepas dari hidup kami. Terima kasih karena Tuhan boleh menyertai kami hingga detik ini. Yang boleh ada sebagaimana kami ada. Dan sebentar Tuhan, kami mau mendalami firman-Mu terkhusus dari Injil Yohanes pasal pertama. Kami mohon hikmat dan tuntunan daripada Tuhan untuk kami boleh mengerti, mengenal apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami melalui firman yang akan kami gali bersama-sama. Urapi setiap kami supaya kami dapat mengerti dan kami juga boleh mengaplikasikannya dalam kehidupan kami, lingkungan kami, dan gereja kami. Terpujilah nama Tuhan yang Maha Kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Nah, sebelum waktu saya kasih ke Roma, sekali lagi saya menghimbau teman-teman, nanti kalau Roma memberikan pertanyaan, saudara juga boleh langsung menjawab di komentar. Jadi kita bisa aktif bareng-bareng ya. Nanti saya akan lihat di di komentar. Nanti saya akan bacakan. Jadi jangan malu-malu. Apa yang ditanyakan oleh Roma boleh saudara jawab juga. Bahkan mungkin sebelum Tere dan Roland menjawab. Boleh ya? Boleh. Oke. Iya. Oke. Supaya menghemat waktu, ayo kita mulai, Roma. Iya. Terima kasih Bu Yulia. Jadi malam hari ini kita akan menggali sama-sama Injil Yohanes pasal pertama. Teman-teman boleh silahkan untuk buka Alkitabnya, bisa buku ataupun Alkitab digital. Silakan buka Alkitab bersama-sama, kita mau mendalami pasal ini dan tidak akan kita bahas semuanya karena waktu nggak akan cukup untuk kita membahasnya sampai esok karena kita menggali. Jadi kita akan lihat bagian penting yang dipilih oleh rekan-rekan saya, ada Tere dan juga Kak Roland sekali lagi yang sudah bergabung malam hari ini. Nah, sebelum saya akan bertanya dan kita akan mulai ber-PA dari Injil Yohanes 1 ini, saya akan mungkin jelaskan sedikit saja overview dari Injil Yohanes. Injil Yohanes ini Bapak Ibu bisa nanti lihat di Alkipedia, ini ditulis oleh seorang murid Yesus yang dikasih, banyak tersedia ya di bukunya ini. Dia adalah murid yang dikasih, namanya Yohanes Rasul. Dan dia bukan hanya menuliskan Injil Yohanes, tapi juga menuliskan surat 1, 2, 3 dan juga surat kitab terakhir yaitu kitab Wahyu. Nah, tema umum dari Injil Yohanes ini untuk menyaksikan bahwa Yesus adalah anak Allah yang menjadi manusia dan berinkarnasi. Dan tujuan Injil Yohanes ini atau Yohanes menuliskan Injilnya ini untuk mengatakan bahwa memperkenalkan bahwa Yesus adalah anak Allah yang ilahi dan melalui dia kita percaya dan kita hidup di dalam namanya. Banyak sekali di dalam bagian Yohanes ini dan paling terkesan di situ lihat nanti di Yohanes 20 ayat 31. Dan kenapa Yohanes menuliskan Injilnya ini? Karena saat itu ada ajaran sesat mengenai sifat kepribadian dan keilahian Yesus. Nah, untuk itulah Yohanes tampil untuk menyaksikan bahwa Yesus adalah anak Allah, gitu ya. Nah, kita sudah melihat sedikit dari Injil Yohanes. Untuk itu kita akan mendalami spesifik untuk pasal 1 hari ini. Kita akan kembali ke Tere dan juga Kak Roland. Nah, saya akan mulai dari Tere ya. Kalau kita melihat dari Injil Yohanes pasal 1 ini, ada berapa ayat yang tercantum di dalam Injil Yohanes 1 ini, Tere? Teman-teman juga bisa menjawab ya. Ya, silakan. Di Yohanes 1 ini ada 51 ayat, Kak. Ya, jadi ada 51 ayat, cukup banyak. Jadi tidak mungkin kita bahas ke 51-nya. Nah, saya kembali kepada Roland. Dari 51 ayat yang sudah dijelaskan oleh Tere, ada berapa perikop di sini yang tersaji di dalam Injil Yohanes 1 dan bisa disebutkan perikopnya apa saja? Baik, dalam Injil Yohanes ini, Injil Yohanes pasal 1 ini ada 4 perikop. Yang pertama itu firman yang telah menjadi manusia. Yang kedua, kesaksian Yohanes tentang dirinya. Yang ketiga, Yohanes menunjuk kepada Yesus. Dan yang keempat, murid-murid Yesus yang pertama. Iya, jadi Bapak Ibu bisa buka Alkitabnya, sama seperti yang dibilang Roland. Tentang firman yang menjadi manusia, kesaksian Yohanes, murid-murid pertama, dan juga tentang murid-murid yang pertama, perikop yang keempat. Nah, saya kembali kepada Tere ya. Ini setiap kita belajar pasti ada tokoh-tokoh yang muncul di dalam pembelajaran kita. Bisa disebutkan siapa aja tokoh-tokohnya yang ada di dalam Injil Yohanes 1? Nah, kalau di Injil Yohanes 1 itu, tokoh-tokoh itu ada Allah, ada Yesus, Roh Kudus, Yohanes Pembaptis, Musa, Elia, Yesaya, orang-orang Farisi, orang-orang Yerusalem,
imam-imam Lewi, orang Yahudi, Andreas, Simon disebut Kefas, Filipus, Nathanael atau Bartolomeus. Itu Kak, tokoh-tokoh yang ada di di Yohanes 1. Ya, jadi cukup banyak ya tokoh-tokoh yang tersebut di dalam Injil Yohanes, khususnya pasal 1 ini. Nah, ketika kita melihat satu kitab atau melihat satu pasal, ada kata-kata yang sering diulang, itu menunjukkan penekanan yang penting dan bisa merujuk kepada apa hal poin penting yang ditunjukkan dari pasal ini. Nah, kalau Roland bisa menjawab kata-kata yang sering diulang dari Injil Yohanes 1 ini, bisa disebutkan apa saja? Ya, kata yang sering diulang atau kata-kata penting dari pasal 1 ini, yang pertama itu kata firman, itu ada sebanyak 4 kali. Baru kata Allah ada sebanyak 11 kali. Dan ini bukan kata yang saya catat, tapi kalimat yang ketiga itu, siapakah engkau? Dia disebutkan di sana sebanyak 3 kali. Baru kata membaptis sebanyak 4 kali. Dan juga orang-orang banyak. Oh maaf, kata orang atau kata orang-orang ada sebanyak 7 kali. Oke ya, jadi dicatat ya di atas 5 kali ya. Jadi itu pengulangan yang sering ditekankan oleh Yohanes, khususnya pasal 1 ini ya. Dan kata firman itu cukup banyak sekali diucapkan di pasal 1. Nah, jadi kalau kembali ke Tere, ketika kita sudah melihat tokohnya, kata-kata yang sering diulang, dan perikop-perikop yang dari 4 ini, jadi kesan umum tema penting apa yang tercantum di dalam Yohanes 1 ini, Tere? Nah, kalau kita lihat dari Yohanes 1 ini, yang menjadi tema umumnya itu adalah ketuhanan Kristus yang disaksikan oleh Yohanes Pembaptis kepada orang-orang saat itu, gitu. Dan dia menyaksikan bahwa bahwa Yesus itu adalah anak Allah yang menebus dosa manusia, yang disebut juga sebagai firman Allah yang menjadi manusia, gitu Kak. Oke, jadi tema pentingnya adalah ketuhanan Allah, gitu ya, ketuhanan Yesus Kristus gitu yang hadir sebagai Sang Firman ya. Oke, kita sudah melihat overview dari Yohanes pasal 1. Tadi sudah melihat gambaran besar dari Injil Yohanes. Nah, kita akan mengerucut lebih dalam lagi untuk melihat pasal atau ayat yang dipilih dari Tere dan juga Roland dari pasal 1 ini. Nah, Tere memilih ayat berapa dari pasal 1? Apakah 51-nya dipilih? Kalau pilih 51-nya kita nggak akan tidur. Jadi saya pilih ayat yang 30 Kak. Ayat yang ke-30. Oke, ditahan dulu ya. Kalau Roland memilih ayat berapa? Kalau saya lebih tertarik atau memilih ayat 14 Kak. Ayat 14. Wow. Kita gali lebih dalam ya, karena Roland memilih ayat 14, kita akan mulai dari Roland, dari ayat yang paling atas. Firman Tuhan berbunyi demikian, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, sekilas ketika melihat ayat 14 ini dan cukup terkenal gitu ya, makanya kita pilih pasal ini. Mengapa Roland tertarik memilih ayat 14 ini? Ya, seperti dari awal yang sudah kakak jelaskan dari awal ayat ini, dan temanya ini adalah ayat-ayat yang cukup terkenal seperti itu. Mulai zaman dulu hingga sekarang kayaknya ayat ini atau hal yang dibahas dalam pasal 1 ini secara khusus di ayat 1 sampai ayat 18 itu sudah menjadi sesuatu hal yang sering diperdebatkan, bahkan yang sering dipertanyakan. Bagaimana keilahian Yesus Kristus. Mulai dari zaman dulu sampai sekarang itu menjadi sesuatu hal yang diperdebatkan. Baik itu di ranah kekristenan ataupun itu di ranah non-Kristen. Itu sudah menjadi sesuatu hal yang gak asing lagi gitu. Jadi saya sangat tertarik untuk lebih menggalinya lagi, lebih mendalaminya lagi gitu. Karena banyak pertanyaan sering diperhadapkan kepada orang-orang Kristen atau kepada kebenaran firman secara khusus. Bagaimana mungkin Allah menjadi manusia? Bagaimana mungkin Allah itu mati? Allah kok mati? Padahal Allah loh gitu. Atau bagaimana mungkin Allah itu ada 3? Itu berbicara tentang konteks Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Dan masih banyak hal-hal yang dipertanyakan tentang kebenaran firman Tuhan ini. Di mana Allah menjadi manusia. Dan itu bukan hanya di ranah non-Kristen. Bahkan dalam kekristenan sekalipun, masih banyak orang-orang Kristen yang bingung akan
hal ini gitu. Jadi saya tertarik untuk hal ini, Kak. Ya. Oke, jadi kita fokus di ayat 14 ya, karena Roland memilih ayat 14. Jadi tadi tertarik karena firman atau sang firman itu telah menjadi manusia gitu. Dan ini diperdebatkan atau juga banyak ya dimulakan di banyak orang percaya khususnya ya tentang bagian ini. Nah, kita akan gali bersama-sama ayat 14 ini. Kata firman, ya, udah eksis banget tadi kata firman di sini banyak sekali disebut dalam Injil Yohanes 1 ini. Menurut Kak Roland, apa arti kata firman dari ayat ini? Khususnya ayat 14 ini. Ya, kata firman seperti di awal tadi ada 4 kali disebut di pasal 1 ini. Kata firman di sini dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Yunani itu berarti kalam. Dari kata kalamos atau kalamah. Jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia, kalamah itu atau kalam itu berarti perkataan, kalimat, atau sabda. Itu bisa berarti juga firman atau sabda atau perkataan dalam terjemahan bahasa Yunaninya. Dalam bahasa Yunani itu arti lainnya yaitu kata logos. Jadi firman itu sama dengan logos. Logos itu berarti sebuah sabda atau buah pikiran. Kalau dalam pemahaman orang Yahudi, logos ini seperti galah kecil yang menjadi sebuah alat ukur pada kebudayaan orang Yunani. Jadi secara umum sejak kekristenan mula-mula hingga saat ini, logos ini diartikan atau merujuk kepada pribadi Yesus Kristus yang merupakan sabda, yang merupakan firman itu sendiri. Iya. Itu arti firman, Pak. Padahal saya mau bertanya, tetapi sudah dijawab ternyata ya. Jadi, mengapa dikatakan firman itu harus menjadi manusia? Tadi kamu sudah jawab bahwa firman itu menurut Yohanes adalah Yesus Kristus. Nah, mengapa dia harus dikatakan firman yang menjadi manusia? Di ayat 14. Oh ya, lebih menjelaskan lagi tentang hal itu, terjemahan yang lebih akurat sebenarnya, Kak. Kalau di Alkitab yang kita baca sehari-hari, baik itu yang mungkin dari Sabda ataupun dari lembaga penerjemah dari Alkitab Indonesia, dikatakan firman itu menjadi manusia. Tetapi kalau kita kembali ke bahasa aslinya atau bahasa yang lebih akurat, dalam bahasa Inggris, maaf saya kurang pandai bahasa Inggris, dikatakan the word become flesh. Yang dalam bahasa Indonesia artinya firman itu telah menjadi daging. Jadi lebih spesifiknya itu yang dikatakan daging, bukan manusia. Itu yang lebih akurat gitu. Jadi dalam ayat 14 ini, mengapa dikatakan firman itu menjadi manusia atau menjadi daging? Ya, itu menunjuk bahwa Yesus anak Allah yang diutus ke dunia ini untuk menyatakan anugerah dan kasih Allah Bapa. Dikatakan menjadi manusia, kalau kita kembali lihat di ayat 14 ini, Kak, dikatakan di sana, ada kata, dikatakan di situ, diam di antara kita. Diam di antara kita itu mengartikan bahwa Yesus benar-benar hadir di dunia ini. Dia ada di antara kita, di antara manusia 2000 tahun yang lalu. Dia lahir, dia hadir ke dunia ini, dia lahir, dia menjadi manusia. Di mana Yesus menjadi manusia, dikandung oleh Roh Kudus, bukan karena hasil perkawinan antara laki-laki dan perempuan, tetapi itu oleh Roh Kudus. Dan ibunya adalah Maria gitu. Karena orang berdebat, bagaimana mungkin jadi manusia? Berarti kalau dari manusia, mereka itu penuh dosa, bukan? Karena manusia itu 100% dihidupi dengan dosa. Tetapi itulah bedanya Yesus yang menjadi manusia itu. Di mana Yesus menjadi manusia sejati tanpa dosa. Itu makanya dikatakan firman itu telah menjadi manusia. Begitu, Kak. Iya ya, sampai pada kelahiran Yesus ya. Jadi benar sekali firman telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Jadi secara daging telah ada di antara manusia. Nah, di ayat 14 masih ada kata kemuliaan yang di situ diulang juga 2 kali gitu. Kemuliaan seperti apa yang Yohanes lihat ini? Karena melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Kemuliaan seperti apa yang Yohanes maksudkan di sini? Oh, kemuliaan. Kemuliaan di sini yang saya temukan secara eksplisitnya dari ayat 14 itu ada 3 kemuliaan yang dinyatakan di sini. Yang pertama itu kemuliaan dalam inkarnasi Yesus, di mana Allah yang berinkarnasi jadi manusia dalam pribadi Yesus. Kalau ayat pendukungnya bisa kita baca di Filipi 2 ayat 6-8. Apa perlu saya baca, Kak?
Iya, sudah. Kita udah tahu. Oke. Oke, dari Filipi 2 ayat 1-8, baru yang kedua, kemuliaan yang dimaksud di sini yaitu kemuliaan Yesus dalam ketaatannya, dan yang ketiga itu kemuliaan Yesus dalam kasih karunia dan kemurahannya. Itu Kak kemuliaan yang dimaksud yang saya dapatkan di sini. Oke, thank you. Ya. Dan selain kemuliaannya juga diberikan kepadanya, dikatakan sebagai anak tunggal Bapa. Nah, ini khas juga nih sebagai anak tunggal Bapa. Seperti apa tuh gambaran Yohanes tentang anak tunggal Bapa di sini? Ya, kata tunggal kita kembali tetap ke bahasa aslinya. Bahasa aslinya dari bahasa Yunani, yaitu kata monogenes. Dari kata monos yang artinya tunggal, hanya satu tunggal. Dan dari kata ginomai yang artinya menjadi, jadi yang menjadi tunggal, yang hanya tunggal gitu. Dalam bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai yang tunggal, yang khas, yang khusus, yang tiada taranya. Ya, Yohanes menyatakan ini bukan suatu hal kebetulan, tetapi Yohanes mengatakan anak tunggal Allah dengan tujuan atau ingin menunjukkan gelar atau sebutan Yesus itu satu-satunya gitu. Karena di Alkitab ada juga anak-anak Allah, ada anak Allah. Jadi itu tuh kata tunggal yang dimaksud di sini, Kak. Oke. Ya. Oke, karena waktu ya ini sudah dekat dari jam 8, jadi mungkin kita tidak bisa membahas terlalu dalam, tapi terima kasih Roland sudah cukup menjelaskan gitu. Dan dari ayat 14 ini pelajaran penting apa yang Kak Roland kira-kira dapatkan gitu dan menjadi pembelajaran utama itu dari ayat 14 ini? Dari saya pribadi yang saya dapatkan, saya semakin dikuatkan dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, memang mutlak bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Itu mutlak. Itu bukan hanya berbicara soal keyakinan saya, bahkan saya tidak percaya sekalipun Yesus itu sebagai Allah, kebenarannya mengatakan hal itu gitu. Firman itu logos Yesus Kristus. Dan itu bukan tanpa alasan atau tanpa tujuan. Itu hanya karena kasih karunia Allah yang kita temukan dalam pribadi Tuhan Yesus. Itu Kak, dari saya pribadi. Oke, terima kasih. Dan aplikasi. Nah, aplikasi yang akan dilakukan dalam kehidupan pribadi, pelayanan maupun gereja setelah mengetahui bahwa firman ini adalah Allah yang telah berdiam menjadi manusia dan di antara kita. Aplikasi yang akan dilakukan untuk Roland? Aplikasinya ya mungkin secara Allah telah menjadi manusia itu menjadi keajaiban besar bagi saya secara pribadi. Jadi saya meneladani Allah, di mana Dia rela mengosongkan dirinya dengan inkarnasinya dalam Yesus Kristus. Jadi saya juga harus belajar untuk merendahkan diri, itu dari saya pribadi, dan membangun hubungan saya, intimasi saya dengan Allah dan juga terhadap orang lain, dan juga memberi dampak dalam kehidupan pribadi, baik itu keluarga, gereja, dan juga bagi bangsa dan negara. Itu sih yang dari saya ke aplikasi yang bisa saya lakukan. Ya, puji Tuhan, terima kasih atas pelajaran penting dan juga aplikasi yang telah Roland bagikan. Dan kita akan kembali ke Tere ya. Tere tadi memilih ayat 30, tapi Roland jangan keluar dulu, masih standby. Nanti kalau ada pertanyaan kita akan jawab sama-sama. Tere memilih ayat 30 dan natsnya berbunyi demikian. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripada aku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Nah, sekilas membaca ayat ini, apa yang membuat Tere tertarik memilih ayat 30 ini dari 50 ayat yang ada? Yang membuat saya tertarik memilih ayat ini, Kak, itu kata-kata dia telah ada sebelum aku gitu. Nah, ketika membaca ini muncul rasa penasaran gitu. Kenapa saat itu Yohanes mengatakan itu gitu? Padahal sebenarnya kan secara usia Yohanes itu lebih tua dari Tuhan Yesus. Jadi saya yang nggak ada teologi ini penasaran, loh kenapa ya Yohanes mengucapkan itu di ayat ini, gitu Kak? Iya, oke. Kamu mau menjawab pertanyaan yang akan saya tanyakan ya. Jadi siapa dia yang dibicarakan Yohanes ini? Dialah yang kumaksud. Nah, siapa dia di sini, merujuk siapa? Oke. Kalau kita baca di ayat 29, di situ udah dijelaskan gitu siapa yang dimaksud atau dia yang dimaksud Yohanes itu. Nah, di situ kan ada dikatakan keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan Yohanes berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapuskan dosa dunia."
Jadi yang dimaksud dia di sini adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, gitu Kak. Jadi ayat sebelumnya sangat menjawab ya pertanyaan kata dia di sini, anak domba Allah yang adalah pribadi Yesus Kristus. Nah, kapan Yohanes mengatakan tentang dia ini? Ya, ini ayat ini mundur-mundur ya, karena kita mundur Iya, lagi ke harus ayat lihat 15. konteks ya. Ya, kita harus lihat konteksnya gitu. Nah, di ayat 15 sebenarnya eh, Yohanes sudah menyebutkan gitu. Di sini dikatakan kan, inilah dia yang kumaksudkan saat aku berkata, sesudah aku akan datang dia yang mendahului aku karena dia ada sebelum aku gitu. Nah, jadi di ayat 30 ini sebenarnya tinggal penekanan atau pengulangan dari ayat yang 15 gitu, Kak. Jadi dari ayat 15 sebenarnya udah disebutkan siapa dia itu gitu. Oke, kita akan lihat siapa dia itu yang telah ada sebelum aku dari 2 ayat yang diulang bersamaan oleh Yohanes. Nah, Tarik Tere sudah menjelaskan sedikit, tetapi mungkin bisa diperjelas lebih dalam lagi ya. Kenapa Yohanes lebih tua dari, apakah benar Yohanes lebih tua dari Yesus, dan kenapa Yohanes sampai berkata bahwa dia telah ada sebelum aku? Yang menjadi tertarik nih, Mbak Tere. Waktu Natal kemungkinan kita udah sering juga gitu baca Lukas 1. Nah, di Lukas 1 itu kalau kita baca khususnya di ayat 20 ya 26 kalau nggak salah ingat, itu udah dikatakan di sana bahwa Yohanes itu lebih tua gitu daripada Yesus gitu. Kalau kita lihat kan ada di situ dijelaskan Maria mengandung ketika Elizabeth sekitar 6 bulan itu udah mengandung gitu. Jadi bisa dari situ saya ya, hamil duluan. Iya, sudah hamil duluan. Jadi dari situ saya bisa menangkap gitu kalau secara usia memang lebih tua Yohanes gitu, Kak. Ya, nah, secara umur usia Yohanes jauh lebih tua, tapi Yohanes berani berkata bahwa dia loh sudah ada sebelum aku. Nah, padahal Yohanes lebih tua, apa maksudnya itu? Nah, inilah gitu yang jadi ketika membaca Yohanes 1 ini, menurut saya itulah salah satu keistimewaannya gitu. Nah, di sini khususnya di pasal ini juga sama tadi Kak Roland udah menjelaskan sedikit gitu tentang siapa Tuhan Yesus itu gitu, atau siapa anak Allah yang dimaksudkan Yohanes itu gitu. Nah, kenapa kayak pertanyaan Kak Roma itu kenapa dia dikatakan sudah ada sebelum aku? Karena ini sebenarnya Yohanes sudah tahu gitu siapa Mesias atau siapa anak Allah itu gitu. Karena kan sebelumnya di Perjanjian Lama sudah banyak nubuat tentang anak Allah ini gitu. Nah, sedangkan di Perjanjian Baru atau khususnya di Yohanes 1 ini itu tinggal penggenapannya. Nah, jadi kalau kita lihat juga di ayat 32 dan 33, di situ Yohanes sudah benar-benar menjelaskan gitu. Meskipun dia nggak mengenal siapa Yesus itu gitu, kayak di ayat 33, aku sendiri tidak mengenal dia, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air berkata kepadaku, dia yang ke atasnya kamu melihat roh turun dan tinggal, dia yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Jadi bisa dikatakan di sini itu, meskipun kayak yang tadi di atas, Yohanes lebih tua, tapi dia tahu dan sadar bahwa dia itu nggak melebihi Allah gitu. Dia tetap mengagungkan dia tetap nggak melebihi Yesus gitu. Dia tetap tahu bahwa Yesus itu sudah ada sebelum dunia atau sebelum Yohanes ada gitu. Jadi ini tinggal bagaimana penggenapannya. Ya, karena Yesus tuh Allah ya. Jadi dia sudah ada di dalam kekekalan. Jadi dia udah ada dari dulu dan dulu. Ya. Bahkan ayat 34 ditekankan lagi, aku memberi kesaksian, inilah anak Allah. Nah, itu poin pentingnya. Dia anak Allah dan dia udah pasti ada sebelum aku. Nah, jadi dari ayat 30 ini, apa yang membuat Tere terkesan gitu ketika melihat bahwa sikap Yohanes ini terhadap Yesus, dia ada telah sebelum aku, dan apa nih kesannya nih? Kesannya tadi di akhir juga Kak Roland sedikit membahas tentang rendah hati gitu. Nah, ketika membaca Yohanes 1 ini juga khususnya yang di ayat 30, saya itu melihat kerendahan hati dari Yohanes gitu. Itu kesannya yang saya lihat. Karena kalau kita lihat keseluruhannya kan di sini Yohanes itu benar-benar menyaksikan siapa Yesus itu gitu. Selain itu juga
dia sadar bahwa dirinya itu nggak lebih gitu, nggak lebih dari Yesus gitu. Meskipun kayak tadi udah kita bahas beberapa kali, ya secara usia atau secara umum dia lebih tua gitu. Jadi itu yang kesan pertama itu. Saya melihat, oh iya, Yohanes ini seorang yang rendah hati gitu. Itu Kak. Ya, jadi pelajaran penting yang kamu dapat. Oh, kalau pelajaran pentingnya itu pastinya meneladani Yohanes gitu, meneladani Yohanes yang memiliki pandangan berbeda tentang Kristus dengan orang-orang saat itu gitu kan. Kalau saat itu kan orang hanya melihat Yesus itu sebagai apa? Orang muda yang baru melayani gitu. Tapi Yohanes enggak gitu. Dia sudah tahu dan melalui tuntunan Roh Kudus dia sangat-sangat mengenal Tuhan Yesus dan bisa menyaksikannya ke orang-orang lain gitu. Itu sih. Jadi apa kita bisa menyaksikan siapa Yesus itu juga bukan karena pengetahuan kita gitu, bukan karena pintarnya kita, tapi itu karena tuntunan Roh Kudus. Itu sih yang aku lihat dan pelajari juga. Oke, ya terima kasih Tere. Jadi aplikasi yang akan kita lakukan atau Tere lakukan setelah ini. Yang pertama ya apa eh, minta tuntunan Roh Kudus supaya ini bisa memberitakan kabar baik seperti yang dilakukan Yohanes memberitahukan kepada orang siapa Kristus itu gitu. Karena ya apa namanya tugas kita sebagai orang Kristen kan yang paling utama itu gitu, khususnya untuk orang-orang di sekitar. Nah, ini juga yang paling penting sebagai anak-anak Tuhan atau pelayan Tuhan itu adalah rendah hati. Jadi dari khususnya dari apa pendalaman atau PA malam ini saya juga terus diingatkan untuk mengaplikasikan menjadi pelayan yang rendah hati gitu Kak. Oke, hampir sama ya. Ya, jadi terima kasih untuk Tere dan juga Kak Roland yang sudah sharing dari firman yang dibagikan melalui ayat 14 dan juga ayat 30. Dan ini juga bukan hanya saya pastinya yang diberkati, tapi semua rekan Sabda yang hadir pada malam hari ini juga bisa menggali bersama-sama ya, yang sudah kita gali sama-sama ayat ini dan bisa dilihat juga di ayat lain. Dan saya sendiri Bu, belajar secara pribadi ya, saya suka sekali fokusnya Yohanes tentang anak Allah ini gitu. Jadi Yesus adalah anak Allah ini enggak, ini no debat sekali gitu. Dan bersyukur sih untuk setiap apa ya perbuatan Yesus yang agung melalui kehadirannya sebagai Sang Firman itu. Nah, ya mungkin ada tanggapan ya Bu ya? Iya, ini yang tadi dijelaskan Roland tentang logos. Aku pikir ini salah satu bagian dari apa ya? Pengertian yang sangat dalam gitu tentang Kristus. Banyak orang memikirkan Kristus itu hanya sebagai anak Allah gitu ya. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa sebenarnya Yesus itu juga firman itu sendiri gitu ya. Jadi itu bagi aku satu pengertian yang luar biasa. Itu sebabnya di Kejadian 1 ketika Tuhan menciptakan alam semesta dan ada firman yang keluar, itu sebenarnya Kristus sudah ikut bersama-sama di dalam penciptaan karena dia itu adalah firman. Jadi belajar dari Yohanes 1 ini aku jadi ngerti banyak gitu ya, bahwa Yesus tuh sudah ada di dalam perjanjian lama, bukan hanya di dalam perjanjian baru saja, bukan hanya dia lahir di kandang dan sejak itu dia ada, enggak, tapi sejak dulu dia sudah ada. Bahkan kita melihat karyanya yang luar biasa. Jadi logos di sini bukan hanya sekedar dia bisa bersabda, tapi dia sendiri itu adalah sabda itu sendiri gitu ya. Itu bagi aku sangat berkesan sih. Ya. Oke. Karena Ibu Yulia sudah menyampaikan tentang ini ada ini nih, ada tanggapan. Iya, dari Ibu Broto. Wow, terima kasih penjelasannya tentang logos ya Kak Roland. Iya. Oke, kemudian dari siapa ini? Ini ada Ibu Evelyn. Ini sahabat sabda yang lama nih. Ya, apa tanggapannya? Nah, dari Ibu Evelyn dia menanggapi seperti ini, firman itu adalah Allah karena dia diam bersama kita, maka kita hidup dalam kebenarannya, kita mengalami penyertaan dan pemeliharaannya. Ya, kalau boleh saya tambahkan, firman itu adalah Allah dan bukan hanya Allah, tapi firman itu juga Kristus, gitu ya, yang adalah Allah, gitu ya. Jadi double, dia firman dan dia juga Allah. Iya. Oh, menarik. Nggak ada tanggapan lain ya dari teman-teman lain? Teman-teman lain, ayo dong kasih tanggapan.
Nanti kita udah tutup baru tanggapan langsung ntar. Ayo kasih tanggapan sekarang ya. Ya mungkin karena pasal ini cukup dalam sekali Bu. Iya. Well, tapi waktu jalan terus nih, kita nggak bisa tunggu mereka. Tapi silakan cepet-cepet aja kirim ya, secepatnya. Masih ada waktu berapa menit? Masih ada waktu 10 menit? Nggak ada. 9 menit. 9 menit. Oke ya, masih ada waktu 9 menit. Silakan cepat-cepat tulis tanggapannya. Nanti kita akan bacain ya ke teman-teman. Ya, gimana Roland dan Tere pengalamannya menggali Alkitab ini? Pelajaran apa dari proses menggali ini yang kalian dapat? Mungkin Tere dulu. Ya, ketika menggali ini Bu, ya kayak yang tadi di awal juga seperti saya bilang gitu, saya bukan anak teologi, latar belakangnya nggak anak teologi, tapi ketika menggali ini banyak hal yang waktu menggali itu, oh iya ya gitu, jadi kayak menemukan hal-hal baru tentang yang seperti yang tadi saya bilang juga, kesan saya memilih ayat 30, kenapa dia dikatakan sudah ada sebelum aku gitu. Jadi makin didorong sih kalau kita itu juga perlu tahu lebih dalam gitu, dan harus ada proses juga yang mendasari apa yang kita gali itu. Itu yang saya pelajari banyak hal gitu, sebagai orang awam. Iya. Jadi bukan hanya orang teologi loh yang bisa ber-PA ya. Semua orang percaya harus PA. Dan harus belajar firman. Menurut teman yang lain, PA terus. Oke. Ya, dari Roland Tentang prosesnya nih. Ya, proses penggaliannya gimana? Kamu belajar apa? Ada sesuatu yang baru? dari proses penggalian ini sesuatu hal yang baru mungkin ya, seperti yang dikatakan Kak Roma tadi, bukan hanya dari kalangan yang memang fokus ke situ gitu. Kita semua manusia yang diciptakan Tuhan harus terus belajar tentang firman gitu. Jadi melalui penggalian Alkitab ini ya firman itu selalu baru gitu, nggak akan ada berhenti-berhentinya. Bahkan saya yang sudah sekolah teologi 4 tahun itu nggak cukup gitu, karena mempelajari firman itu, menggali kebenaran firman Tuhan itu seumur hidup sampai nanti saya bertemu dengan Tuhan Yesus, ya selalu untuk belajar tentang firman Tuhan. Itu jadi melalui penggalian Alkitab ini menurut saya di samping itu seru, penasaran, menegangkan, dan juga mungkin kita kadang bingung. Disitulah perlunya kita belajar itu gitu. Itu menurut saya. Oke. Iya. Menegangkan ya. Menegangkan karena jujur saja Kak, apalagi pasal 1 ini kan berbicara tentang ketritunggalan Allah. Mulai dari zaman dulu, mulai dari zaman bapak-bapak gereja sampai sekarang perdebatan tentang Tritunggal Allah itu masih belum selesai sampai sekarang. Itu selalu perdebatan di mana-mana gitu. Dan saya meyakini gak akan ada orang yang bisa menjelaskan secara eksplisit atau secara mungkin rasional tentang Tritunggal itu gitu. Kita hanya perlu iman kepada Tuhan Yesus melalui kebenarannya. Amin. Jadi cukup menegangkan bagi kita. Ya, mungkin maksudnya bukan menegangkan, tapi apa ya, punya rasa takut dan hormat gitu ya akan apa yang sedang kita pelajari. Ini sesuatu yang luar biasa yang dari Tuhan ya. Oh, ini ada tanggapan nih dari Pak Minto Lambe. Yesus adalah Allah. Amin Pak. Ya, ada tanggapan juga dari Ibu Juli Nuarni, Kak Juli nih. Firman itu adalah terang, firman itu membuat hati kita yang buta karena dosa menjadi celik untuk bisa melihat Allah. Ya, benar sekali. Bukakan mata kita yang celik, celikkan mata kita yang buta. Ya, mata rohani kita ya. Jadi kita bisa melihat. Hey, Ibu Minarti, thank you banyak sudah hadir dan sudah memberikan komentarnya. Karena Yesus adalah firman, maka Yesus sendiri yang berkata-kata. Ya, betul. Ya. Kemudian ada Pak Denny Pak Denny. Ya. Tanggapannya begini, kita memang agak sulit orang awam menerima tentang logos. Tapi Roh Kudus yang akan memampukan doa untuk belas kasihan Tuhan orang yang kita layani. Iya, agak sulit menjelaskan mungkin maksudnya ya. Iya, ya. Ini Ibu Minarti juga berkata ayat 16 menarik bahwa semua karena kasih karunia demi kasih karunia. Iya, betul Bu. Aku bacain ya. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Wow, itu dalam banget Bu. Ayo silakan
digali sendiri di rumah ya Bu, dengan beberapa referensi, baik dari alkitab.sabda.org atau dari aplikasi. Ini penting banget untuk digali juga ya, demi menerima kasih karunia demi kasih karunia. Wow, dari anugerah kepada anugerah. Wah, itu dalam Bu, silakan digali, nanti sharekan ke kami ya Bu ya. Wah, gak nyangka nih waktu udah berjalan terus. Gimana Roma? Kita masih tunggu teman-teman yang akan memberi tanggapan atau kita bisa akhiri di sini. Nah, masih ada tanggapan kah dari teman-teman lain? Belum ada. Iya, jadi teman-teman sangat ditunggu ya untuk keterlibatannya, itu memberikan respon dan juga tanggapan dari hasil penggaliannya atau masukan juga terhadap proses PA-nya. Jadi tidak kemungkinan teman-teman juga bisa berpartisipasi aktif gitu dalam PA kita kali ini dan PA sebelumnya dan PA ke depannya. Ya, sepertinya udah nggak ada tanggapan. Oke. Jadi gimana nih? Ya, mungkin kita akan akhiri. Ya, kita akhiri dengan kesimpulan ya. Oke. Tadi kita sudah dengar ayat 14 dan juga ayat 30. Dari yang saya dengar, saya melihat bahwa dari pasal 1 ini memang kata firman itu diulang beberapa kali, dan di sini tadi Roland sudah menggali dari bahasa aslinya bahwa logos itu adalah perkataan, dan akhirnya kita melihat bahwa perkataan atau firman itu menjadi daging, sehingga dia adalah Kristus sendiri yang Yohanes lihat bukan sebagai manusia biasa, tetapi dia adalah manusia ilahi yang dari Tuhan. Nah, ini menjawab pertanyaan dari banyak orang di generasi Yohanes tentang Gnosticism, dan juga ada beberapa orang yang tidak percaya bahwa Yesus itu adalah manusia biasa, atau kebalikannya ya, di sisi yang lain mereka hanya percaya Yesus sebagai Allah tapi tidak percaya dia sebagai manusia. Jadi melalui apa yang kita pelajari dari Yohanes 14 ini tadi yang Roland sudah sampaikan, kita melihat bahwa Kristus itu adalah firman itu sendiri, dan dia adalah anak Allah yang tunggal, satu-satunya. Tadi Roland katakan tidak ada duanya, dia satu-satunya, bahwa dialah yang dikirim Allah untuk menjadi penyelamat manusia. Dan kita melihat kemuliaannya, tadi sudah dijelaskan juga ya arti kemuliaan itu. Jadi saya melihat Kristus sangat ditinggikan, bukan hanya oleh Yohanes, tetapi juga oleh Allah sendiri yang menyatakan diri dan akan mengkonfirmasi itu dengan atau melalui Yohanes, gitu ya, baik waktu baptisan juga waktu-waktu yang lain. Nah, dari Tere saya juga belajar bahwa Kristus sendiri, Allah itu ya, Allah itu sendiri memberikan satu pernyataan yang lebih jelas melalui Yohanes, bahwa dia itu bukan seumuran Yohanes ya, walaupun hanya beda berapa bulan, tetapi Kristus itu sudah ada karena dia adalah Allah yang kekal, dan dia sudah ada sampai kekekalan. Sehingga melalui apa yang kita lihat dari Yohanes, kita percaya bahwa Yesus ini adalah dia yang dimaksudkan oleh Yohanes sebagai orang yang dikirim Allah untuk menjadi penyelamat bagi umat manusia. Dan melalui Yohanes ini kita juga melihat bagaimana betapa kalau Terry tadi mengatakan Yohanes ini rendah hati ya. Saya melihat satu sisi yang lain, bahwa Yohanes ini sangat meninggikan Yesus, bukan hanya merendahkan dirinya, tapi dia sangat meninggikan Yesus. Dia tahu persis siapa Yesus, tadi saya katakannya, bahwa dia adalah Mesias, bahwa dia adalah Allah. Mungkin dia tidak punya bukti secara fisik atau secara kasat mata gitu ya, tetapi Yohanes tahu dengan iman bahwa dia adalah Mesias yang dijatuhkan. Jadi sangat meneguhkan sekali apa yang ditemukan oleh Roland dan juga oleh Tere, bahwa iman kita itu bukan karena melihat, karena percaya. Ya, oke. Ya, teman-teman, thank you banyak untuk partisipasinya. Adakah tanggapan yang lain yang muncul? Ada satu lagi itu tanggapan dari Pak Alton.
Yesus adalah firman yang menjadi manusia dan firman adalah Allah. Maka Yesus adalah Allah. Ya, ayat 14 ini adalah kunci dari inkarnasi ya. Inkarnasi Kristus. Ini doktrin yang sangat berat untuk mengerti apa namanya inkarnasi juga tidak hanya dengan nama manusia ya, tetapi dengan iman kita percaya apa yang dikatakan oleh firman. Ya, teman-teman thank you banyak. Semoga kita semua mendapatkan berkat, dan kalau mendapat berkat silahkan bagikan kepada teman-teman yang lain. Ya, kita akan segera tutup acara PA hari ini. Oke teman-teman, kita akan tutup dalam doa dan kita akan ini di sini ada satu orang yang ada di belakang layar nih. Boleh nggak saya minta nih saudara Tian untuk tutup dalam doa, karena dia selalu ada di belakang layar. Mau suaranya doang atau juga wajahnya nih? Oh suaranya aja. Oke, Tian akan berdoa untuk kita. Ya, mari teman-teman kita berdoa. Terima kasih, kami ucap syukur untuk malam hari ini. Kami boleh sama-sama sharing dari PA terkait dengan Yohanes 1 ini. Apa yang boleh kami ambil dari pelajaran Yohanes 1 ini dapat kami aplikasikan juga dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Kami harapkan kiranya Engkau bahkan kami untuk kami punya hati untuk terus belajar terkait dengan firman. Terima kasih, hanya di dalam nama-Mu kami sudah. Amin. Amin. Ya teman-teman, waktu sudah sangat lewat. Terima kasih untuk kesempatannya, juga terima kasih untuk bergabung bersama, dan kita akan bergabung lagi minggu depan. Oke, everybody say goodbye. Salam, ayo PA. Minggu depan kita akan bersama-sama hadir di jam yang sama untuk membahas Alkitab dari Yohanes, masih Injil Yohanes pasal 3. Ya, teman-teman siapin dulu supaya nanti bisa memberikan respons yang cepat lewat komentar. Jadi silakan membaca dan juga merenungkan Yohanes 3. Nanti minggu depan kita akan rame-rame. Bahkan nanti kalau misalnya respons kami atau penemuan kami belum lengkap, silakan dilengkapin supaya pelajaran yang kita dapat lebih banyak lagi. Gitu ya. Iya.